Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa damana fadhi wa bi'uluhi wa bikum fiddarini amin. Al-mizan salis, pertimbangan ketiga. Mizanut tamyiz bisawahibil ahkam, yaitu mizanut tamyiz, mizan atau pertimbangan membedakan bisyawahidil ahkami dengan dalil-dalil hukum. Wahwa tafsili, mizan yang ketiga ini sifatnya adalah tafsili, yakni butuh perincian. Yang qasimu ila aqsami syari'ati sittati, yang terbagi kepada bagian-bagian hukum syariat yang 6. Artinya begini, bahwa bid'ah itu kalau dilihat dari dalil hukumnya sesuai dengan bagian-bagian hukum syariat, yaitu ada 6, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada khilaful aula, ada mubah. Ani maksudku, kata mu'allif, al-wujubu, satu adalah wajib, wan nadbu, keduanya nadab sunnah, wa tahrimu, yang ketiganya tahrim haram, wal karohatu, yang keempatnya adalah karohah makruh, wa khilaful aula, kelimanya khilaful aula, maksudnya menyalahi keutamaan, kurang utama, wal ibahatu, yang keenamnya mubah. Nah, jadi bid'ah itu kalau dilihat dari segi hukumnya ini ada 6. Ada yang wajib, ada yang wajib berbuat bid'ah, ada yang nadab sunnah. Nah, kalau orang Wahabi, orang Salafi mengatakan enggak ada itu. Ya, bid'ah baik, bid'ah apa namanya sunnah. Ya bid'ah itu ya bid'ah, semuanya buruk, dolalah. Ya nggak apa-apa, sah aja orang punya pendapat begitu, sah-sah saja. Ya. Padahal sahabat Umar sendiri mengatakan ketika tarawih digabungkan, kata beliau, nikmatil bid'ah hadhihi, inilah bid'ah terbaik, kata beliau. Artinya sahabat Umar menganggap perbuatan sholat tarawih dengan berjamaah dilakukan habis isya itu bid'ah, karena Nabi melakukannya tengah malam, ya. Dan Nabi hanya melakukan pada tanggal 23, 25 dan 27. Sedangkan sahabat Umar setiap malam, dan itu habis isya. Makanya kata Imam Syafi'i, yang lebih saya sukai adalah mengerjakan sholat tarawih itu lewat tengah malam. Tapi jadi ada yang wajib, ya. Ya nanti tergantung kaidahnya. Maksudnya kaidah wujud ya, jadi hukumnya wajib. Misalnya membukukan Al-Quran, ya kan? Di zaman Nabi enggak ada. Di zaman Abu Bakar ya dulu mulai Al-Quran itu dibukukan di zaman sahabat Utsman. Karena itu ada yang mengatakan, habis baca Quran kok cuma Al-Quran apa itu, ya? Nggak ada, tinggal dicontohkan oleh Nabi. Yang gimana dicontohkan? Al-Quran belum ada, ya. Berarti bagi Quran doang kagak boleh. Jadi di ciuman itu kan macam-macam, Pak, ya. Ada cium sayang, cium hormat. Tapi kalau nyium dada raja nggak apa-apa, heran saya. Jadi kalau kita
ke kerajaan ya, bertemu dengan raja, orang pada bersalaman gitu ya. Nah kalau kita kan salaman dengan presiden, kalau raja di sana kan dadanya sebelah kiri sebelah kanan begitu. Itu harus Pak. Kalau tanyakan ini begitu, ini kan ada. Nah itu kalau ada namanya bukan urusan agama. Antum a'lamu bi umuri dunia. Itu dalilnya mereka. Ya, itu contoh kecil aja lucu. Wanadu dan sunnah. Sunnah itu ya segala kebaikan. Ya, sebagai segala kebaikan, baik itu dicontohkan oleh Nabi maupun enggak, kalau itu adalah kebaikan yang ada masalah. Enggak perlu harus dicontohkan. Jadi saya katakan jangan jadi orang yang lempeng lah, ya paham ya? Karena ya, suruh nungguin mobil lewat dulu, benar-benar. Watahri yang diharamkan tuh mendem duit, ya, kemudian bawang, lalu kolak pisang, kemudian cabai di tengah rumah ada yang bangun, nah ini jelas itu. Atau nyemplungin sapi di apa lapindo, nah ini jelas itu bina muharramah. Wal karoha, ya, dan karoha contohnya umpamanya karoha kayak menghias-hiasi masjid, termasuklah kaligrafi itu Pak, ya, kaligrafi di masjid. Di zaman Nabi yang enggak ada. Dan ini kan kurang menjaga ya. Hanya ada saya pernah baca buku, hukumnya haram menulis ayat Al-Quran ditulis di kaca belakang mobil, kecuali nulisnya dari dalam. Ini dan nulisnya dari dalam ya. Karena kalau dari dalam kan terpelihara dari kotoran. Kalau di belakang ya, wah itu giliran tanah pada nempel itu ayat Al-Quran bukan ya. Atau di nisan ini, nisan Bismillahirrahmanirrahim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak boleh itu. Nah, itu bilang ya. Itu benda yang nggak boleh itu. Hanya dulu saya mau motor saya ditulisin ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, saya bilang. Ya, ya bukan bagus lah motor ditulisin apa namanya Bismillah. Ya, bukan bagus itu. Kita nggak disadari itu sudah melecehkan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Peci ditulisin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Wa khilaful aula, contohnya khilaful aula begini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sahabat Umar berwudu, tiba-tiba Sayyidina Ali datang. Karena dia wudu sendirian. Lalu Sayyidina Ali ngangkat airnya berituangkan, ya, mah ya Abul Hasan, katanya gitu. Tinggalin Abul Hasan, jangan lakukan. Karena aku pernah melihat Rasulullah berwudu sendirian. Aku datang, buru-buru aku bantu. Kata Rasulullah, biarkan, katanya Umar, aku tidak mau ibadahku ini, ya, terus dicampuri oleh orang lain. Pingin Nabi itu murni ibadahnya sendiri, nggak terlibat di dalamnya ada orang lain. Nah, kemudian masalah ini dijabarkan oleh ulama. Isti'anah, minta tolong itu ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya khilaful aula, dan ada juga yang hukumnya makruh. Nah, yang mubah itu apa? Minta dibawakan air. Itu hukumnya mubah. Karena sahabat Utsman pernah ketika ditanya, ya Utsman, harus turiyani kaifa tawadda Rasulullah SAW. Katanya Utsman, bisa kau perlihatkan kepada saya bagaimana Rasulullah berwudu?
Kata sahabat Utsman, tolong bawakan air. Nah itu makanya mubah boleh ya. Nah kalau cuma dibawakan air. Kemudian kalau umpamanya dikucurkan, nah ngecurin, nah itu namanya khilaful aula contohnya. Nabi kan nggak mau tuh tadi ya khilaful aula. Kalau udah dikucurkan, kemudian disakit tangan kita tuh sama orang yang bawa mulut. Nah itu hukumnya makruh itu, hukumnya makruh. Tapi kalau naruh sendal memasukkan ke kaki, tidak, itu malah bagus. Ya bagus itu. Murid itu ya, murid ya. Nah itu Mbah Hasyim Asy'ari ini kan muridnya Kiai Mbah Khalil Bangkalan. Begitu beliau sudah mukim di Saudi Arabia, pulang, nah Mbah Hasyim itu kemudian ngajar kita Sahih Bukhari. Nah Mbah Khalil dengar ada orang ngajar Sahih Bukhari, maka dari sana itu dari Madura pergi Pak ke Jawa Timur itu mau ngaji. Lah Mbah Hasyim nggak mau gurunya ngaji. Minanya namanya adab bahlak ya, karena merasa Mbah Hasyim bahwa dia muridnya, itu gurunya lebih alim. Tapi tetap Mbah Khalil maksa, dan Mbah Hasyim tahu sendiri sifatnya Mbah Khalil yang namanya cinta sama ilmu. Ya akhirnya ngaji. Nah giliran sholat, kalau Mbah Hasyim Asy'ari yang jadi imam, nah itu nanti kalau udah sholat itu Mbah Khalil itu di depan dan nungguin sendal dan dipasangkan ke Mbah Hasyim Asy'ari. Nah Mbah Hasyim Asy'ari ya gimana ya, yang itu bener perbuatannya. Nah begitu juga ya, kalau Mbah Khalil jadi imam, Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi masing-masing merasa jadi murid. Nah ini akhlak namanya ya. Hal itu begitu ya. Imam Syafi'i pergi kepada Imam Malik. Ya, kemudian makan di rumah Imam Malik. Begitu mau makan, Imam Syafi'i tangannya dipegang oleh Imam Malik, dicuci katanya. Nah, Imam Syafi'i diem aja, karena itu perbuatan benar. Akhlak itu ya. Nah, dicuci. Nah, ketika pergi ke rumah Imam Syafi'i, nah giliran Imam Malik tangannya dicuci oleh Imam Syafi'i. Mungkin kalau sekarang, wah itu syirik, itu mengkultuskan. Enggak kepada Allah. Harun ar-Rasyid itu punya anak namanya Mukmin dan Mukmin dan Amin apa Maimun ya lupa saya. Dua anak ini belajar kepada Imam Kasai. Suatu hari ketika Imam Kasai lagi wudhu, nah ini dua anak khalifah ini udah nungguin Pak, berebut ini sendal. Akhirnya diambil sendal, kalau udah dicuci kaki kanannya, kalau yang megang sendal kanan masukin sendal ke kakinya. Saat itu Khalifah Amirul Mukminin, yakni Harun ar-Rasyid menyaksikan itu. Dan ini Imam Kasai tidak tahu kalau ada Khalifah di situ. Begitu sudah selesai, langsung Khalifah berkata begini, wahai katanya Imam, siapakah orang yang paling mulia saat ini di dalam pandangan Allah? Kata Imam Kasai, ya barangkali ya, Paduka lah. Tidak, bukan. Apa saya? Tidak juga. Lalu siapa? Orang yang paling mulia di sisi Allah saat ini adalah anakku yang pertama kali memasukkan sendalnya ke kakiku. Dianggap oleh Imam Kasai ini sindiran, Pak. Tanda bahwa raja ini gak suka gitu ya, anaknya seperti itu diperlakukan begitu, gak suka ya. Maka Imam Kasai yang mengatakan Paduka, ini keinginan anak-anak kalian sendiri, tapi saya berjanji lain kali saya akan larang. Bah, kalau dilarang saya gebukin katanya kamu, gitu ya. Gebukin katanya kamu. Nah, justru itulah katanya akhlak yang baik, yang benar. Karena Harun ar-Rasyid itu alim Pak, cuma temperamen orangnya pemarah, tapi alim gitu. Baik, itu contoh hilaful aula wal ibahah ya. Dan ibahah.
Lah kalau bini dua bagaimana? Oh itu sih bukan ibadah, bukan mubah, itu emang sunnah. Ya. Dah ada saya begini. Kalau kita menikahi wanita, apa bisa disebut wanita itu ditolong sama laki-laki? Bisa nggak suami disebut menolong istri? Bisa kan? Nah, nolong satu orang dengan nolong dua orang bagusan mana? Hah? Ya iyalah, punya santri satu dengan santri dua, ya bagusan punya santri dua, nolongin dua orang. Sekarang bikin sengsara satu orang dengan bikin sengsara dua orang, ayo dosanya gedean mana? Nah itu pikirin tuh ke situ tuh, gitu ya. Jangan nolongnya doang, ya. Nyusahin dua orang dengan nyusahin satu orang, itu harus dipikirkan. Ini melihatnya nolongnya doang, ya. Nyusahinnya nggak dilihat. Tanya. Ini bukan masalah setuju nggak setuju, Pak. Pikirin tuh, ya. Ya kalau orang mau kan kawin dua itu kayak itu, kayak Nabi Ibrahim disetujui sama apa namanya istri lainnya. Tenang Nabi Ibrahim Pak, makanya kayak ini kata guru saya. Nah, Ustaz nungguin disetujui, ya sampai lindung berbulu menggabahkan bikin kita itu. Pernah melihat lindung berbulu? Sampai berbulu katanya enggak apa-apa setuju ya. Fakulu man haza, maka tiap-tiap barang, tiap-tiap sesuatu in hada yang bergabung atau cenderung Pak, li aslin kepada asla, kepada asal. Kan sudah ada asalnya nih. Asalnya hukum ini begini, asalnya hukum ini begini, gitu. Biwajib, wajah ini artinya banyak banget Pak. Sebab wajah itu kan artinya permukaan, jalan yang permukaan, ya. Air bagian atas ya wajah juga, muka kita wajah. Maka biwajib sahihin dengan jalan yang benar. Terus wadihin jelas la budda fil haq, enggak jauh di dalamnya kebenaran. Ya. Wa mala fawabina, nah yang tidak ada dasarnya itu bid'ah. Jadi apa saja sudah, kalau memang sudah dia ini masuk ke dalam asal, dikategorikan kepada dasarnya masuk, ya boleh sudah. Jadi tak perlu kita tungguin ada contoh itu dari Nabi, kan kita sudah dikasih akal oleh Allah, ya. Tinggal menghiaskan. Wa ala hadal mizan, dan atas pertimbangan ini jaro kasirun minal muhaqqiqin, maksudnya jaro asalnya berjalan, maksudnya itu pandangan atau pendapat kebanyakan ulama-ulama muhaqqiq. Waqtabiha, jadi kata itu iktibar min haitsu dari segi bahasa litakri, ya, untuk mendekatkan obala. Sumakola, kemudian beliau berkata laksam salah, dan bagian-bagian bidah itu ada tiga. Al-awwalu al-bidah as-sharihah. Yang pertama bid'ah sharihah, bid'ah yang jelas bid'ahnya. Wa ya ma asbata min ghairi aslin syar'i. Jangan asbata usbita saja ya, apa yang ditetapkan tanpa dasar syar'i. Fi muqabalati ma sabata syar'an, dalam membandingi, mengimbangi apa yang sudah ditetapkan di dalam syariat. Min wajibin, au sunnatin, au mandubin, baik itu berupa tadi di atas tuh bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang mandub. Keluar dari nama yang wajib, yang sunnah, yang mandub, yang mubah, dan ya itu udah jelas haramnya, dilarang dan tidak. Al-ghairi atau lainnya. Fa'amata, maka ia si
si bidah musyrihah ini amatan akan mematikan sunnatan sunnah au abtolat hakon atau membatalkan kebenaran. Wahati syarul bidah, dan inilah seburuk-buruk atau sejahat-jahatnya bid'ah. Wa in kana laha alfun mustanidun minal usul, sekalipun baginya disandarkan 1000 dalil, 1000 dasar dari usul, dari dasar-dasar atau dari pokok awil furu atau furu. Fala amruh tadi, jangan dipertimbangkan. Jadi kalau sudah itu menyalahi yang tidak ada dasar syar'inya, nah, maka jelas sekali itu merupakan bidah. Nah itu banyak. Makanya kalau umpamanya dijadikan Pak, apa yang diusulkan oleh jilid, ya, supaya haji ini dibagi 2 untuk mengurangi angka kematian, sekaligus juga adalah ya enggak waktunya jadi tertunda lama. Jadi dalam setahun itu 2 kali, dari Muharram ya sampai dengan bulan Rajab misalnya. Itu adalah hari pertama. Hari keduanya nanti dari Saban sampai Dzulhijjah gitu. Jadi kalau yang pertama ya nantinya ya hukumnya apa, bulan Syawal atau apa. Ini kalau umpamanya dilaksanakan, nah ini namanya udah jelas-jelas banget untuk bidah musyrihah. Ya, seperti yang dilakukan dulu oleh orang-orang Nasrani, ya, menambahkan bulan yang tadinya 30 hari karena keadaan tertentu akhirnya ditambah harinya. Dan saya pernah dengar begini, itu seringkali waktu haji itu mestinya haji akbar. Mudah-mudahan gak benar ya, mudah-mudahan gak benar. Ini kalau pas haji akbar, kadang-kadang katanya pemerintah itu meminta supaya jangan hukumnya tanggal 9 gitu ya, tanggal 1-nya jangan sampai Rebo, jangan sampai Kamis ya. Kalau Kamis nantinya berarti hukumnya hari Jumat, tanggal 9-nya haji akbar. Nah kalau haji akbar itu ada biaya yang dikeluarkan untuk pegawai negeri dari pemerintah ya. Ada yang menginformasikan, saya katakan mudah-mudahan ini gak benar. Dan saya tidak punya tidak punya buktinya ya. Ini kalau umpamanya Pak benar, karena merubah tanggal, ya kan? Merubah tanggal. Asani yang keduanya al-bid'ah al-idhofiyah, bidah idhofiyah. Wa yallati amrin law salama minha lam tasihal salima, law salima minha lam tasihal munazah. Yaitu yang li amrin karena suatu perkara, lau salimah minha seandainya selamat minha dari bidah idhofiyah lam tasihal munazah, maka tidak sah itu memperdebatkan fi kaunihi sunnatan au ghairu bid'atin ya, tidak boleh memperdebatkan. Ini kalau memang selamat dari bid'ah ya, tidak boleh diperdebatkan apakah itu sunnah atau bukan bid'ah tanpa perselisihan. Au ala khilafin mimma taqaddam, atau itu adalah khilaf di kalangan ulama seperti yang sudah lewat. Di awal kan sudah disebutkan di sini. Waqad waqa'a min qawaidihim anna ma amila bihi salaf wa tabi'in qalat yas la yasihu ayyakuna bid'atan wala madmuman. Saya berijtihad atau Imam Syafi'i berijtihad
Imam Hanafi berijtihad, ya. Imam Malik berijtihad. Kan beda Pak pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam. Dasar-dasarnya kan Al-Quran dan hadis juga sebagai dasar untuk mereka. Tapi hasilnya berbeda. Maka ini Imam Syafi'i enggak boleh madhasi mengatakan orang Hanafi itu mubtadi, berbuat bid'ah. Begitu juga sebaliknya, orang yang Hanafi mengatakan bid'ah kepada saya, enggak boleh. Kalau seandainya boleh dibilang bid'ah, siapa yang enggak berbuat bid'ah? Yang ada yang berbuat bid'ah, semua nanti umat. Nah ini celakanya begini Pak, ketika kita ini memaksakan kehendak, ya, dan menyalahkan pendapat orang lain yang tidak sepaham dengannya. Taruh sekarang orang salafi mengatakan yang bukan salafi itu adalah bid'ah. Kemudian orang yang di luar salafi mengatakan orang salafi bid'ah. Adakah jadinya yang nggak berbuat bid'ah? Tapi semuanya jadi janji pada Allah. Itu kan disadari. Kita harus sadar ke sana. Nggak boleh seperti itu. Namanya sih ijtihad. Bagaimana sih isi kepala orang bisa harus sama? Apalagi kadang-kadang ada dalil yang sampai kepada A, tidak sampai kepada B. Ada yang sampai kepada B, tidak sampai kepada namanya A. Ya. Nah ini yang perlu kajian. Asal yang ketiga, al-bid'ahul khilafiyah. Wayal mabniyatu ialah tersusun, terbangun ala aslaini, atas dua hal, dua pokok, ya, dua sandaran. Nah keduanya ini ya tadabbah, saling tarik menarik kepadanya, kulun minhuma, masing-masing dari keduanya itu saling tarik menarik. Paman kola bihada, kola bihada. Paman kola maka barang siapa berkata bihada dengan pendapat ini, kola maka dia mengatakan bid'atun bid'ah. Paman kola bimuqabilihi, dan barang siapa yang berkata, maksudnya berpendapat bimuqabilihi dengan yang membandinginya atau berlawanannya, kola sunnatun, maka dia akan mengatakan itu sunnah. Karena taqaddama fi targhib wa dzikr jamaah. Sebenarnya sudah lewat dalam membicarakan apa namanya targhib idarah, yakni berzikir berjamaah. Ya. Idarah itu orang berputar berkumpul. Wadzikir jamaah dan berzikir jamaah. Ya. Kalau orang mengatakan zikir jamaah itu adalah baik, berarti yang enggak jamaah enggak baik. Yang mengatakan enggak berjamaah itu baik, berarti yang berjamaah itu adalah tidak baik. Nah, ini saling tarik menarik sebenarnya. Kalau enggak baik dengan baik masih mendingan. Ini kalau sudah bid'ah dengan sunnah, ya. Ini ada perbedaan pendapat. Nah, yang diharapkan enggak apa-apa yang Allah, kayak model orang salafi membid'ahkan orang kayak model orang NU, begitu juga karena sebaliknya gitu ya, enggak apa-apa lah ya. Tapi kalau dalam masalah ijtihad enggak boleh. Kalau dalam masalah hasil ijtihad enggak boleh. Ya biarkan saja. Nantinya apa namanya semuanya. Qala al-'allama Muhammad Wali bin Asyid, berkata al-'allama Muhammad Wali fi Syarhil Arba'in an-Nawawiyah, dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, ala qaulihi, ya, atas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hadasa aw awa muhdisan fa alaihi lanatullah. Man hadasa, barang siapa yang mengadakan, membuat hal baru, aw awa muhdisan, atau menolong orang yang berbuat bid'ah, fa alaihi lanatullah. Paham ini ya, ayat ini. Orang berbuat bid'ah itu dilaknat. Orang yang menolong, membantu orang yang berbuat bid'ah itu sama. Orang yang berbohong itu adalah
berdosa, bertanggung jawab atas kedua. Orang yang membenarkan orang bohong, mendukung orang bohong, itu juga dia bersiko. Karena dia sudah membenarkan kebohongan. Sekarang kan banyak. Ini kelompok, ada kalau dibagi adalah kelompok pemerintah dengan yang anti pemerintah. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah, bagi buzzer, bagi apalagi, kan nggak ada salahnya. Benar semua. Dan belum lama ini kemarin apa tadi itu, si Luhut, siapa itu, si Topun, yang bos minyak. Hah? Ya, Luhut ya. Dia mengatakan 59 negara itu menolak kunjungan orang Indonesia. Ini karena kesalahan Anies Baswedan yang sudah menerapkan PSBB. Ini kata jadi orangnya ada otaknya gitu. Ya, loh kenapa? Kalau umpamanya menolak orang yang KTP-nya Jakarta, bisa diterima kan? Nah ini Anies itu kan hanya kan jawab orang Jakarta. Yang ditolak bukan orang Jakarta, yang ditolak adalah orang Indonesia. Lah kalau orang Indonesia, ya bukan Anies yang harus disalahkan. Kegagalan menangani ini adalah pemerintah pusat. Ya bukan saya benci Pak Jokowi, ini ngurusin Mister Botak ini. Botak apa? Hah? Iya kan? Ya kan nggak ada beres ini omongannya. Kalau omongannya aparat ditambahkan dengan diterapkannya ganjil genap, ini kata kadang-kadang. Makanya beliau meminta supaya Anies Baswedan diturunkan, diganti. Pokoknya harus sah nggak? Kita nggak boleh marah apa yang dikatakan oleh dia ya. Tapi juga dia juga nggak boleh marah kalau ada orang meminta supaya Pak Jokowi turun, mau sah juga. Nah sekarang kita nih ngebelain umpamanya Pak Anies itu orang yang nggak benar, kita belain, lu bertanggung jawab, kita sama. Man ahdasa awal mudizat fa'alaihi lanatullah. Orang yang membuat bid'ah dan yang membantu menolong orang berbuat bid'ah sama-sama dilaknat oleh Allah. Makanya hati-hati ya. Wadakhala fil hadis, masuk ke dalam hadis ini al-mukun al-fasida, akad yang rusak. Ya, akad yang rusak itu transaksi yang enggak benar. Banyak transaksi yang nggak beres dalam Islam. Entah itu dalam masalah utang piutang ataupun umpamanya dalam jual beli, ya. Termasuk juga adalah dalam masalah yang lainnya. Seperti sahabat Umar itu memang banyak melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Termasuk diantaranya adalah kalau dalam warisan ada istilah sulusul bab dalam warisan itu. Sulusul bab itu begini Pak. Kalau ada orang meninggal, nah, katakan saya misalnya meninggal, saya kan punya anak laki-laki, punya anak perempuan, ya. Lah itu nanti ya, kalau ibu saya masih ada, ya ibu saya masih ada. Nah ibu saya itu mendapatkan 1/6, ya warisannya 1/6, karena ada anak laki-laki saya. Di zaman Nabi nih Pak, ya di zaman Nabi. Bagaimana kalau nggak punya anak laki-laki? Sama 1/6 juga. 1/6 juga, 1/6 dari seluruh harta kekayaan saya. Begitu di zaman sahabat Umar,
Nah, yang tadi kalau anak saya ada laki-laki perempuan, ibu saya dapat 1/6. Tapi kalau saya nggak punya anak laki-laki, saya dapat 1/6 sisa, gitu Pak. Ya, jadi bapak saya kalau tadi ibu saya dapat 1/6, bapak 1/6, ibu 1/6. Ya, tapi kalau nggak ada anak laki-laki, nanti separuh peninggalan 2/3 atau separuh peninggalan harta saya buat anak perempuan saya. Nah, sisanya buat ayah dan ibu. Nah, ibu itu dapat 1/6 dari sisa. Iya, dari sisa. Itu jamaah Allah, ya, dari sisa, bukan dari keseluruhan. Gitu. Jadi akhirnya gedean bapak dapatnya. Gitu, sulusul bak namanya, 1/3 sisa. Jadi kalau sisanya itu setelah dipotong oleh anak-anak saya ada 3 juta, maka bapak dapat 2 juta, ibu dapat 1 juta. Di zaman Nabi, zaman Abu Bakar, ibu dapat 1,5, bapak dapat 1,5. Jadi masalah ini terjadinya di zaman sahabat Umar, Pak. Termasuk pada masalah awal itu masalah Umar. Ya, kalau orang mengatakan saya ceraikan kamu, saya talak 3, talak 10, talak 100, jatuhnya 1. Itu di zaman Nabi dan zaman Abu Bakar. Begitu di zaman sahabat Umar, Pak, kalau orang mengatakan saya talak 3, jatuhnya 3. Sampai sekarang ya. Makanya Ibnu Taimiyah kan nolak, Pak, ada talak 3 lewat ucapan. Talak 3 itu adalah dengan perbuatan. Ya. Kenapa? Dari segi dalil memang keliru yang dia dilakukan oleh sahabat Umar. Tapi dari segi masalah syariat itu benar banget. Tujuan aqasidus syar'i, tujuan syariat benar banget itu yang dilakukan oleh sahabat Umar. Makanya para ulama termasuk Sayyidina Ali, orang yang disebut sahabat Nabi yang paling alim Sayyidina Ali, menerima Sayyidina Ali. Kenapa? Karena sesuai dengan maqasidus syar'i. Tapi secara dalil keliru. Wal hukmu dan hukum ma'al jahli wal jur. Sekarang penetapan hukum oleh orang yang bodoh. Ya. Dari dulu yang namanya hakim itu alim-alim, Pak. Alim-alim. Makanya Sayyidina sahabat Imam Syafi'i diminta untuk menjadi hakim, menjadi qadhi. Enggak mau. Kalau enggak mau penjara. Maka beliau mengatakan Rabbi sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, penjara lebih suka bagi saya daripada saya harus jadi hakim. Diminta enggak mau, Pak. Sekarang pada daftar orang yang jadi hakim. Begitu. Kenapa? Karena saya ini Imam Syafi'i melihat nih akibatnya kalau salah ya. Makanya sahabat Umar itu mengatakan lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak salah. Lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah, Pak. Waduh. Sekarang malah wanah widalik, ya, wanah mudalik dan sebagainya mimma la yuwafiqu syar'a, ya, di antara yang tidak sesuai dengan syariat. Wa kharaja anhu, dan keluar dari itu mala yakhruju an dari syar'i, apa yang tidak keluar dari syara. Kalau masail ijtihadiyati, seperti masalah ijtihadiyah allati laisa bainaha wa baina adillatiha, yang tidak ada di antaranya antara masail wa baina adillatiha dan antara dalil-dalilnya robitun. Apa robit itu? Korelasi, Pak. Robit itu, ya. Illa donal mujtahidi, kecuali dugaan
mujtahid semata. Wa kitabatul mushafi, dan seperti membukukan mushaf, ya. Nah ini kan nggak ada dalilnya, ya. Kitabul mushaf nggak apa-apa. Wa tahrirul madhahibi, dan penerbitan madhab-madhab, wa kutubin, dan menerbitkan ya penerbit kitab itu, kitab nahwu wal hisab dan matematika. Bagus. Walidah, dan karena inilah Qasama Ibnu Abdis Salam membagi Imam Ibnu Salam al-hawadisa bid'ah itu ilal ahkamil khamsati, kepada 5 hukum. Faqala al-bid'atu, beliau berkata al-bid'ah fi'lu ma lam yuhad bi asri Rasulillah, fi'lu ma melakukan sesuatu lam yuhad yang tidak pernah dilakukan fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bid'ah itu adalah berbuat, melakukan apa yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah. Wajibatan, baik itu merupakan perbuatan wajib, kata alumin nahwi, seperti belajar ilmu nahwu. Mulai ada nahwu itu kan di zaman Sayyidina Ali, Pak, mulainya. Jadi waktu itu ada orang yang membaca surat Al-Baqarah, ya. Innallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih. Padahal mestinya wa rasuluh, Pak. Ya. Sesungguhnya Allah itu berlepas diri, artinya tidak bertanggung jawab terhadap orang-orang musyrik dan rasulnya. Ya bahaya ya Allah. Masa Allah nggak bertanggung jawab kepada rasul? Ini karena salah akal itu, Pak. Akhirnya makanya Sayyidina Ali perintahkan, Sayyidina Ali kemudian memerintahkan Al-Aswad Al-Aliyah menyusun berkitab nahwu. Mulai pertamanya babul akfi, bab atap dulu, karena kasusnya masalah atap nahwu. Ya sama lah dengan tulisan-tulisan di zaman Nabi kan. Zaman Nabi ba, ta, sa, sama nun kan sama, cuma trek begitu doang, Pak. Tapi pintar mereka itu bisa gitu membacanya. Nah, sekarang bedain mana ba, mana ta, mana sa, itu nggak ada perbedaannya. Ya, garis panjang doang begitu, sama nun. Nah, itulah mulai itu kan perintahkan. Akhirnya mulai itu umurnya dilengkunginya agak tinggi, ya. Itu. Tak, kemudian ba dikasih titik. Titiknya kalau ba kecil itu enggak. Kalau ta titiknya sedang. Kalau sa titiknya gede. Awalnya begitu. Nah lama-lama ya, karena rembab dan sebagainya, bleber, tahu bleber? Nah yang kecil jadinya kelihatan gede, sedang, yang sedang kelihatannya gede. Nah ini titik kecil apa titik sedang apa titik gede gitu, Pak. Ya, makanya diganti jadi titik 1, titik 2, titik 3. Itu proses. Nggak ada zaman Nabi begitu, Pak. Ya, nggak ada. Masa begini juga mau dibikin apa? Oh, dibilang masih bilang juga. Kata alumin nahwi ilmu nahwu, ya. Wa gharibil kitabi, dan kitab-kitab yang gharib, yang asing, wa sunnati, dan sunnah. Mimma yatawaqqafu fa syari'ati alaih, ya. Yang termasuk sesuatu yang terhenti pemahaman syariat tanpanya. Jadi kalau umpamanya kita memahami syariat bisa berhenti, nggak bisa dipahami kalau nggak mempelajari itu. Misalnya ilmu nahwu, ilmu tafsir, maka nah itu membukukan, mempelajari kita. Itu bukunya wajib, ilmu nahwu, ya, atau gramatika,
Kalau nantinya kepada usul fikihnya dan sebagainya, ya. Kenapa? Untuk bisa memahami ayat Al-Quran itu ya seperti itu ya. Yang bisa sembarangan. Ya sebab Al-Quran itu kan bahasanya usulnya sangat tinggi. Dan itu harus kita pelajari dari bahasa Arabnya. Makanya orang kalau nggak ngerti bahasa, bagaimanapun juga sulit bisa memahami kandungan Al-Quran yang sebenarnya. Wa muharramatun, dan yang diharamkan. Kalau tadi wajib, contoh lain tadi membukukan Al-Quran udah jelas lah. Ya, kemarin kan ceritanya udah saya sampaikan ya, bagaimana 70 sahabat Nabi gugur dalam perang, warnanya lawan Musailamah Al-Kadzab. Makanya sahabat Umar prihatin kemarin. Kalau yang hafal-hafal Quran semuanya pada wafat, bagaimana dengan umat kemudian hari mau baca Quran yang hafalnya sudah meninggal sedangkan nggak ada bukunya? Itulah makanya sahabat usul kepada sahabat Abu Bakar, menolak Abu Bakar, sampaikan argumentasinya oleh Sayyidina Umar ya, mengerti sahabat Abu Bakar, suruh Zaid, kata Zaid, kalian berdua nyuruh aku melakukan yang tidak dilakukan Rasulullah. Karena kata Zaid juga kamu ini bukan Quran gitu Pak. Begitu dijelaskan oleh sahabat Abu Bakar baru ini. Iya namanya. Lalu apa lagi? Itu yang wa muharramah, dan yang diharamkan karena dabil qadariyah. Seperti mazhab qadariyah. Ya, manusia ini mempunyai kemampuan sendiri tanpa bukan dari Allah. Bahkan Allah itu tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia. Itu. Ini qadariyah Pak. Enggak tahu Rasulullah kita mau berbuat apa. Ya. Tiba-tiba topik jadi kiai, kaget Allah. Gitu Pak. Orang enggak tahu gitu. Nah, ini qadariyah Pak gitu ya. Qadariyah. Wal Jabariyah, dan juga paham Jabariyah wal Mujassimah. Mujassimah itu orang yang mempunyai pendapat bahwa itu bergizi seperti kita, ada tangannya gitu Pak. Iya. Karena Allah itu kan duduk di atas apa namanya aras. Iya. Di atas aras Allah itu kata mereka. Ada tubuhnya sama ya. Dan aras itu ketika diduduki oleh Allah itu bergerik bunyi, itu menunjukkan Allah itu berat kan? Ya? Nah, dan aras itu wayak milu arsa rabbika samanya 18 orang, 8 malaikat yang menggendong apa namanya aras itu digendong 8 orang. Maka kalau ente nanya Allah itu kemana, kata malaikat 8, tak gendong katanya. Allah digendong Pak. Itu Mujassimah memang begitu Pak. Wa mandubatun, dan yang mandubah kaidah siroti ya, seperti menciptakan pesantren. Zaman Nabi kan enggak ada, adanya dulu fuku. Ya, itu pondok sekarang ada ya pondok. Nah, sekarang pondok itu ya hotel. Ya, wal madaris, dan madrasah-madrasah. Wa kullu ihsanin, dan setiap kebaikan atau semua kebaikan lam yu'adil hasil awal, yang tidak dijadikan, yang enggak terjadi di masa pertama. Jadi masa pertama kan enggak ada pondok, enggak ada madrasah, ya masjid semuanya. Jadi kalau dari masjidlah keluarnya para ekonom, ahli ekonomi, ahli peran. Ya iya, dulu mah enggak ada barak-barak, enggak ada asrama-asrama. Mau di mana lagi mau adanya itu masjid ya. Tapi kalau sekarang latihan perang di masjid, kalau nggak geger negara ya. Nah ini jangan karena dulu di zaman Nabi latihannya itu di masjid, karena dulu kan nggak ada tempat lain. Wal madaris, wa makruhatun, dan yang dimakruhkan kazukhrufatil masajid, seperti menghias-hiasi masjid ya, hias-hiasi segala macam gitu. Zaman Nabi kan enggak belum aja Pak ya.
Ya termasuk itu kaligrafi. Wa tazbikil masohifi, dan juga mempersolek Al-Qur'an. Ya, mempersolek Al-Qur'an. Ya. Dan termasuk lagi sekarang ini kan lagi banyak ya, karena anak-anak yang hafal Quran, lagunya bagus, enak, sehingga anak-anak itu baru 8 tahun, 9 tahun jadi imam. Iya. Dan itu sudah, emang mungkin dari segi ya ada sebagai motivasi atau pendidikan, ya boleh Pak ya, boleh. Dan nggak apa-apa sebenarnya, sah sholatnya. Cuma ini adalah nggak bagus. Orang NU aja gegeran. Dulu itu ya, namanya PKB itu kalau ibarat kambing, kata Kiai Hasan, itu kambing yang diikat. Lalu diikat ke patoknya itu namanya NU. Artinya PKB itu di zaman Gus Dur nggak bisa keluar dari NU, karena anak kandungnya NU itu. Jadi menyampaikan aspirasi para kiai NU. Begitu dulu zaman Gus Dur, begitu dipegang Muhaimin, malah akhirnya kiai-kiai pada makmum kepada begitu. Jadi kata beliau, sekarang ini patoknya ngikutin kambing. Jadi bukan lagi kambingnya diikat patoknya ngikut. Sehingga ada istilah ini sekarang ini kiai lagi makmum sama bocah. Nah itu ada celakaan Pak, ya, di kalangan para kiai itu celakaan. Nah bocah kalau dijadiin imam. Makanya kalau Imam Syafi'i kan mengatakan begini, ketika Rasul bersabda, fal makum atau hukum, hendaknya yang menjadi imam itu orang yang paling baik bacaannya. Maknanya nggak sesederhana itu. Kata Imam Syafi'i, kenapa enggak mengatakan yang paling paham, yang paling ngerti fikih, paling pinter? Di zaman sahabat, di zaman Nabi, enggak ada fakih itu melainkan fakih melainkan akro. Semua fakih mesti akro. Gitu. Jadi nggak perlu disebut lagi. Maka Imam Syafi'i yang menjadi imam yang terbaik tetap adalah fakih dulu. Orang paling ngerti hukum masalah itu kan orang ulama fikih Pak. Sekarang bocah pinter gitu, begitu salah bacaannya salah, kemudian dikatakan subhanallah, kalau betul-betul bocah, ya, iya, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah itu kita pikirkan ke sana, pikirannya ke sana. Nah bocah jadi imam, ya, wa man asal qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihah. Dari mana amila sholihahnya bocah? Itu tetap yang namanya imam itu orang dewasa. Sama dengan muadzin, yang terbaik adalah orang dewasa, bukan bocah yang ada. Tapi untuk pendidikan nggak apa-apa untuk pendidikan. Cuma kalau Jumatnya jangan lah ya. Jumat kan nggak perlu ini. Biar nggak sholat lima waktu, anak dilatih begitu. Wa mubahatun, dan mubah kal musofah akibat sholat subuh wal asri, seperti salaman sesudah sholat subuh dan asar. Boleh nggak apa-apa ya. Saya nanya sekarang, kalau habis sholat, selesai sholat nih, lalu kemudian kita ngidupin HP, boleh nggak? Boleh. Habis sholat kemudian kita tiduran, boleh nggak? Kenapa ngidupin HP boleh, tiduran boleh, ya? Lah kok salaman nggak boleh? Hah? Lah iya, habis sholat ngidupin HP boleh, tiduran boleh, mau duduk boleh, ngobrol boleh,
giliran salaman tidak boleh. Coba gunakanlah apa namanya kalau kita kadang-kadang saya bingung ini juga. Wa tawassul fil makal. Nah, ini nih ya. Tawassul fil makal itu apa? Memperluas artinya banyakin lauk makan. Ya boleh aja saling makan. Ya, saling makan. Karena ada orang mengatakan kalau orang makan kayak prasmanan gitu lagi kondangan, lauk sama semuanya itu dia disetot. Sehingga kan ada apa namanya? Ada sop dicampur dengan karedok. Oh, rasanya apa itu? Sop dicampur dengan karedok. Jadi orang semuanya katanya itu ciri-ciri orang yang kena diabetes begitu. Kalau makan ya hampir semua lauk itu disedotin. Bongsok sama karet tak nyambung ya, sama dengan itu tauco, coba tauco ama apa aja kan nggak nyambung Pak ya. Wal masrob begitu juga dengan minuman, wal malbas pakaian, wal kohir tadi dan lain-lain itu boleh aja mau pakaian apa silakan ya, kayak model saya begini gitu kan. Artinya bahwa Islam itu enggak anti budaya. Sering saya katakan gamis itu bukan budaya Arab ya, gamis itu budaya Cina. Lihat bilang kungfu ya, itu pada pakai gamis karena memang budayanya orang Cina, Pak, budayanya Ahok itu. Nah, budaya Ahok diambil oleh Saudi, Pak. Budayanya Saudi, pakaian Saudi diambil oleh Afghanistan. Makanya yang paling menyerupai pakaian di zaman Nabi di Indonesia itu adalah zaman kebun jeruk, Pak. Terlepas Bapak suka apa enggak, ya. Tapi kalau bicara masalah sejarah, ya kita harus katakan begitu. Ya. Nah ini kan baju yang saya pakai ini kan bukan baju budaya Indonesia. Oh namanya aja koko. Mana ada Indonesia koko? Ya, koko Cina. Nah ini begitu ya. Nah begitu juga Kuba. Kuba itu kan budaya apa? Oh Eropa. Iya. Romawi ya, Romawi budayanya. Pantas dibikin buat masjid, silakan. Makanya ketika Presiden Soeharto jadi presiden, nggak pakai Kuba dia, orang Jawa ya. Nah, makanya kan naik. Apa yang baru bagus ya. Orang Pak Jokowi baca Quran pakai lagam Jawa, boleh nggak? Hah? Ya nggak apa-apa aja melalui Allah ya. Mau lagam Jawa, lagam Sunda diributin ya, kok nggak boleh. Nah sekarang memang ada tertentu Pak bacaannya, nggak silakan pakai lagu Sunda silakan. Yang penting makrotnya benar. Itu. Pakai lagam Jawa nggak boleh, lagam Sunda boleh. Apa bedanya? Ya, sama aja zaman dulu. Yang begitu mah gak usah diributin lah, gak usah diributin. Menara itu bukan budaya Islam, itu budaya Majusi, ya. Karena tempat api itu di situ. Jadi Islam nggak anti budaya, sepanjang itu baik. Makanya sangat dihormati dalam Islam. Wa idza arafta wa ba'ala. Ini dia.